Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini pertemuan terakhir untuk pembelajaran IPS bersama Ustadz. Nah, jadi nanti pekan depan akan dilanjutkan sama Ustadz Agus untuk pembelajaran IPS. Ya, untuk IPS. Nanti akan dilanjutkan sama Ustadz Agus dari SMP IT Ukuah. Nah, beliau nanti masuk pekan depan untuk mengisi mata pelajaran IPS. Nah, jadi hari ini kita akan memperdalam materi IPS-nya dulu agar benar-benar matang nanti di bab 2 ini. Nanti lanjutannya sama Ustadz Agus. Terus juga untuk PKN tetap sama Ustadz nanti ya. Jadi Ustadz megang mata pelajaran PPKN saja lagi nanti. Nah, terus Ustadz juga berharap untuk yang belum mengerjakan atau yang nilainya di bawah KKM, silahkan diperbaiki atau dilengkapi yang belum mengumpul. Ya. Nah, nanti nilai akan Ustadz update terakhir yang di tangan Ustadz itu sampai hari Ahad. Jadi hari Ahad nanti itu masih bisa Ustadz lakukan perbaikan nilainya. Yang masih belum ngumpul silahkan dilengkapi. Atau yang di bawah KKM mungkin ada yang tidak lengkap. Atau turun in saja tidak ada feedbacknya. Nah itu silahkan dilengkapi. Nanti akan Ustadz update di hari Ahad. Nah per tanggal Senin nanti sudah Ustadz berikan kepada Ustadz Agus. Jadi nanti Ustadz Agus yang akan melanjutkan. Ya, Ustadz tidak mengotak-atik lagi nilai kalian. Ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu pengantar dari Ustadz dulu. Yang berikutnya, hari ini Ustadz tidak nyampaikan materi, tapi Ustadz pengen menggali apa sih yang sudah kalian dapatkan dari 2 pertemuan terakhir. Nah, 2 pertemuan terakhir itu kita mempelajari tentang apa kemarin? Ayo, ada yang masih ingat nggak? 2 pertemuan itu kita mempelajari tentang apa? Lembaga sosial kalau nggak salah. Oke, lembaga sosial dan interaksi sosial. Coba buka bukunya kembali. Ustadz mau tanya, siapa yang kira-kira bisa jawab? Interaksi sosial itu apa sih? Hubungan-hubungan antara orang perorangan Atau kelompok. Nah, ini ada. Ya. Terus Individu lanjutkan. dengan individu. Gantian. Ya, lanjutkan dulu. Apa tadi? Hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Oke ya. Intinya ada terjadinya interaksi sosial. Yang bisa mencontohkan siapa? Abia mungkin? Interaksi sosial itu seperti apa sih? Kerja kelompok. Oke, kerja kelompok. Itu jenis interaksi sosial apa, Nak? Di sekolah. Kerja kelompok. Perorangan. Oke, kalau di dalam kelompok itu. Oke, benar. Oh iya. Nah, kalau dia antar kelompok, maka terjadi interaksi kelompok antar kelompok. Misalkan sedang diskusi antar kelompok, maka terjadi interaksi kelompok antar kelompok. Nah, terus untuk seperti ini, pembelajaran bersama Ustadz, kira-kira ini terjadi interaksi apa? Interaksi sosial kelompok. Kelompok dengan? Perorang. Dengan perorangan. Kelompoknya adalah kalian dan perorangannya adalah Ustadz. Nah, ya enggak? Oke. Terus interaksi itu Terus ke mute. Terus lembaga sosial. Lembaga sosial itu apa sih kemarin? Ada yang masih ingat? Seperangkat norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Oke. Iya, benar. Sebelum kita ke lembaga sosial, Ustadz pengen ngingetin lagi, apa sih faktor-faktor dari interaksi sosial kemarin itu? Ada beberapa faktor. Salah satunya komunikasi. Hah? Komunikasi. Bukan itu. Terjadi interaksi sosial itu ada beberapa faktor.
simpati, kemarin ada empati. salah satunya ketika seorang anak perempuan dia melihat ibunya memasak, maka dia juga mengikuti dari perbuatan seorang ibunya. Kira-kira itu contoh dari interaksi apa yang dilakukan oleh anak perempuan itu? Identifikasi. Identifikasi, yakin? Oke. Asosiatif. Kira-kira identifikasi itu apa? Pengertian identifikasi. Ingin menjadi sama seperti pihak lain secara identik. Imitasi. Seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Oke, apakah kira-kira seorang perempuan itu dia meniru ibunya memasak masuk dalam kategori identifikasi? Iya. Ya. Oke, kita simpan. Ada yang pendapatnya berbeda mungkin, silakan. Nggak apa-apa, kita berbeda untuk mencari kebenaran tuh nggak apa-apa. Monggo, ada yang pendapatnya berbeda? Tadi kasusnya adalah anak perempuan, dia melihat ibunya memasak. Nah, terus maka dia mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Nah, peniruan itu merupakan bentuk interaksi apa? Nah, apakah tadi disebutkan bahwa identifikasi, Ustaz? Nah, ada yang pendapatnya berbeda kira-kira? Tidak. Imitasi. Identifikasi. Ya. Ada identifikasi, ada imitasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, coba Ustadz minta satu bacakan imitasi. Imitasi itu apa? Kalau ada misalkan emas imitasi, itu artinya apa? Apa Emas saja imitasi. ditiru seperti gaya bicara, tingkah laku, dan lain-lain. Apa tadi? Bisa diulang? Gaya bicara, pergaulan, tingkah laku. Apa saja bisa ditiru. Oke. Seperti gaya bicara. Berarti kira-kira ibu memasak yang anaknya meniru perbuatan ibunya, itu kira-kira masuknya apa? Imitasi. Imitasi. Nah ya, jadi kalau dia meniru perbuatan yang dilakukan oleh ibunya, atau contoh lain misalkan, berarti itu masuk dalam kategori imitasi. Nah, kalau identifikasi apa kira-kira contohnya? Ayo. Seperti memiliki benda harta yang sama banyak. Oke. Nah, coba kita baca. Karena hampir mirip-mirip nih. Nih, imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat, dan kebiasaan, serta pola pikir. Nah, sementara pengertian dari identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Nah, identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Nah, ada yang bisa membedakan kira-kira contohnya di mana nih perbedaannya nih? Kalau imitasi dilakukan secara langsung. Kalau identifikasi masih dalam proses perencanaan. Oke, good. Ada lagi pendapat yang lain? Monggo. Kalau imitasi tadi dilaksanakan secara langsung. Ketika sang anak melihat ibunya memasak, maka secara spontan anaknya meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Ya kan? Nah, sementara identifikasi itu sifatnya lebih kepada contoh misalkan ibunya ini adalah seorang penyabar dan penyayang terhadap anak-anaknya. Maka cenderung si anak juga menginginkan dirinya itu atau termotivasi akan sikap ibunya dengan memiliki rasa kasih sayang terhadap teman-temannya, ya kan? Nah, ada kecenderungan ingin untuk menjadi pribadi seperti kepribadian ibunya. Nah, itu salah satu dari contoh identifikasi. Paham ya bedanya ya? Oke. Kalau perbedaan simpati dengan empati, coba di mana letak perbedaannya? Simpati dan empati. Di manakah kira-kira letak dari perbedaannya? Yo, atau contohkan dulu deh di pengertiannya apa sih? Simpati itu, empati itu apa sih pengertiannya? Simpati situasi yang tertarik
kepada apa yang orang lain rasakan. Oke. Kalau empati, Mm-mm. rasa simpati yang mendalam. Oke, ada yang bisa mencontohkan selain Rahadi Padilah, yang lain? Oke, ada nggak kira-kira yang bisa mencontohkan bentuk dari simpati itu dan empati? Pada saat ada tetangga yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, itu contoh dari simpati apa empati? Simpati. Oke, simpati. Kalau Empati. empatinya dalam kasus yang sama? Ikut membantu. Menolong teman yang kena musibah. Oke, menolong teman yang kena musibah. Oke, contohnya anggaplah kecelakaan sepeda motor. Nah, dia menolong, membawa ke rumah sakit, habis itu membantu pengobatannya. Itu salah satu bentuk. Jadi, Empati. simpati apa empati? Empati, Ayo. karena dia menolong. Empati. Empati. Empati apa simpati nih? Empati. Empati. Yang pertama simpati, yang kedua empati. Oke, jadi contoh nih ya, agar kalian bisa membedakan apa sih simpati dan empati itu. Kalau simpati itu kita contoh kasusnya aja. Kita melihat misalkan seorang anak kecil di pinggir jalan, di jam sekolah, dia misalkan ngamen di pinggir jalan. Nah terus hati kita berkata, kasihan ya anak itu, ya kan, harusnya di usia dia saat itu dia adalah sekolah, ya kan, dia harusnya belajar di bangku sekolah, tetapi dia malah mencari nafkah untuk membiayai kehidupannya, untuk mencukupi perutnya. Nah itu salah satu bentuk dari simpati, tapi tidak ada tindakan atas apa yang dia lihat. Nah jadi tidak ada tindakan atas rasa kasihan yang dia sampaikan di dalam hatinya atau yang dia Berarti cuma ungkapkan. ada rasa anak Iya. menolong gitu ya, Ustaz. Ada Cuman rasa ingin merasakan. menolong tapi tidak ada tindakan di situ. Nah, itu Oh, adalah iya, salah iya. satu bentuk dari Empati. simpati. Atau misalkan Ustadz simpati kepada kalian. Nah, tapi tidak ada tindakan. Nah, itu salah satu bentuk dari simpati. Kalau empati itu sudah berwujud tindakan. Nah, misalkan tadi antum melihat anak kecil yang di usia sekolah tadi, nah terus tergerak hati kalian untuk membantu, ya kan? Nah akhirnya kalian keluar dari mobil, terus mendatanginya, menanyakan gimana kabarnya deh, alhamdulillah baik. Kenapa nggak sekolah? Gini, nggak ada biaya. Nah terus orang tua di mana? Orang tua sudah meninggal katanya. Terus makan sehari-hari gimana? Nah, ya begini Kak, aja nyari atau meminta belas kasihan dari orang lain. Nah, terus tergerak hati kalian. Nah, itu sudah muncul simpati. Akhirnya karena merasa kasihan, kalian berikan misalkan uang 50.000. Nih, buat makan hari ini aja. Maaf ya, nggak bisa bantu banyak. Nah, alhamdulillah kata dia. Nah, itu salah satu bentuk empati sudah ya. Ketika kalian memberikan bantuan kepada dia, nah itu bentuknya sudah empati. Nah, paham ya bedanya ya dari dua. Ya. Oke. Insya Allah paham. Paham. Yang satunya sugesti. Sugesti itu kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sugesti. Kita memberikan nasihat dan orang itu menerima nasihat kita. Oke. Ada yang contoh lain? Benar, tadi itu benar. Ada contoh lain? Sugesti. Merupakan pengaruh yang Sugesti dapat itu sulap, menggerakkan Ustaz. Apa sama Denny? pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Oke, benar. Pengaruh yang bisa menggerakkan hati seseorang. Ada lagi yang lain mungkin pengertiannya apa sih sugesti itu? Ya. Contohnya, contoh apa? Siswa Contoh bolos sugesti. ngikutin temennya. Nah, itu. Orang pasti akan berobat ke dokter. Bentar ya. Contohnya, kira-kira sugesti itu apa sih contohnya? Pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien
akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter Oke. tersebut. Oke, benar sekali. Contoh misalkan, antum berobat ke rumah sakit. Nah, terus kata dokternya, waduh, ini penyakitnya parah sekali ini ya. Bisa nggak sebulan 2 bulan lagi ini? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasien akan stres dan penyakitnya tidak akan kunjung sembuh. Bahkan ada indikasi akan lebih parah. Kenapa Salah kira-kira? dokternya itu. Ya, karena sugesti yang diberikan oleh dokter itu negatif. Akhirnya pola pikir yang terbentuk pada si pasien berpikiran, aku tidak akan sembuh, maka dia tidak akan sembuh. Nah, beda halnya seorang dokter pasti akan memberikan motivasi kan kepada pasiennya. Oh, sakitnya Ya. misalkan sakit apa? Oh, sakitnya Beristirahat. anggaplah misalkan Bidan itu. tipes sakitnya. Maka seorang dokter dia akan memberikan nasihat, oh, Perawat. ini makanan-makanan yang nggak boleh makan atau Ananda nggak boleh makan. Perbanyak istirahat, jangan suka begadang ya. Perbanyak minum air putih. Nah, lakukan aktivitas olahraga pagi. Nah, itu salah satu masukan-masukan positif yang diberikan oleh dokter. Nah, sekira apa? Sekira si pasien ini tadi mau melakukan, ya kan? Karena sugesti itu Positif. berupaya untuk mempengaruhi pasiennya, si dokter tadi. Nah, mencoba mempengaruhi pasiennya agar si pasien ini mau melakukannya apa yang disuruh oleh dokternya. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh dari sugesti. Paham kira-kira ya? Paham. Oke. Tolong paham. Udah kan? Ustaz. Terus kita lanjut ke syarat-syarat interaksi sosial. Nah, gimana sih interaksi sosial itu bisa terjadi? Syarat-syaratnya? Kontak sosial dan komunikasi Oke, sosial. kontak sosial dan komunikasi. Contoh dari kontak sosial, ada yang bisa mencontohkan? Bersalaman. Oke, bersalaman. Kontak sosial kan? Oke. Antara Terjadinya pihak juga sapa dengan menyapa. lain. Oke. Berkenan Tidak selalu terjadi dengan kontak fisik dengan pihak Oke. lain. Oke, terjadinya kontak fisik. Nah. Oke, ada lagi kira-kira? berkenan Jadi kontak sosial itu dapat disimpulkan bahwa apa kira-kira? Hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oke. Jadi apakah kontak sosial itu harus ada kontak fisik? Ya. Iya atau tidak? Iya. Tidak. Nah, Tidak, oke. tidak. Ada 2 jawaban nih. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab iya. Ayo, yang jawab iya deh. Apa alasannya? Ayo, yang jawab iya apa kira-kira alasannya? Jangan takut. Jangan takut berpendapat. Selagi kita berpendapat itu dibolehkan, ya kan? Apa kira-kira alasannya? Kontak sosial itu harus terjadi istilahnya itu secara langsung. Yo, buka bukunya. Ya, silakan Ramadhani. Apa kira-kira? karena dilakukan secara sosial. Oke, karena dilakukan secara sosial. Terus kalau media sosial, apakah itu dia harus bertemu? Ayo. Tidak. Tidak. Karena Tidak media kan? sosial Berarti Tidak terjadi pendapatnya interaksi terbantahkan. sosialnya. Nih, iya enggak? Ya. Asal masih terhubung aja. Oke, benar. Yang penting terhubung. Benar. Oke, jadi kontak Yang sosial penting itu terhubung bisa meskipun terjadi tidak langsung secara atau- langsung. Berarti dapat disimpulkan bahwa kontak sosial itu bisa terjadi secara langsung dan bisa juga terjadi lewat perantara. Nah, perantara itu bisa misalkan lewat telepon atau komunikasi yang disediakan Video saat call. itu. Ya kan, video call seperti ini. Nah, ini juga kita kontak Instagram, sosial. Zoom. Jadinya interaksi antara Ustadz dengan antum. Beda Ya kan? terhubung gitu.
Nah, itu salah satu bentuk dari kontak sosial. Nah, kontak sosial ini sama seperti interaksi sosial. Dia bisa antar individu dengan individu, dia bisa individu dengan kelompok, Kelompok atau sebaliknya, dan juga bisa antara kelompok dengan kelompok. individu. Ya. Nah, Oke. Ya. Oke. nah, terus yang kedua komunikasi. Tadi kan yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Apa sih pengertiannya dari komunikasi itu? Oh, ada nggak di bukunya? Apa? Pengertian komunikasi itu apa sih? Media perantara. Proses Interaksi penyampaian secara langsung atau tidak langsung. Oke, Tidak langsung. Penyampaian berbicara. oke. Ada lagi? proses penyampaian antara pihak dengan pihak lainnya Oke, benar. menggunakan isyarat. Ya, jadi contohnya yang kita lakukan saat ini terjadinya komunikasi, ya kan, antara Ustadz dengan antum semua. Nah, dalam komunikasi itu ada beberapa hal atau ada beberapa unsur pokok yang ada dalam komunikasi. Nah, yang pertama, apa kira-kira? Ada 5. Nah, dalam Ustadz berkomunikasi dengan antum semua ini, kira-kira apa saja unsur pokoknya? Ayo. 1. Harus ada Adanya jaringan. Hah? Apa? Nah, jadi ketika terjadi interaksi antara kita nih, antara Ustadz dengan antum semua, maka ada yang namanya penyampai informasi. Nah, penyampai informasi di sini siapa? Atau komunikator siapa? Ustadz, ya kan? Ustadz sebagai komunikatornya, ya enggak? Nah, Ustadz yang menyampaikan informasi kepada antum. Nah, terus komunikatnya siapa atau orang yang menerima pesannya siapa? Kami antum semua. Berarti Murid. komunikan. Santri. Ya, Santri komunikan itu semua. adalah audiens Santri kelas atau 7. antum semua yang sedang belajar, ya kan, menerima materi yang Ustadz sampaikan. Benar kan? Ya. Oke. Ya. Nah, itu komunikan. Ada nggak di bukunya? Nah, selain Nah. komunikan dan penyampai pesan tadi, ada pesan yang disampaikan. Benar nggak? Oke. Selain ada pesan yang disampaikan, maka ada media yang keempat. Nah, ada media. Medianya apa? Medianya Media lewat dialog. perantara. Yang kita gunakan adalah saat ini Zoom. Oke. Zoom. Nah, terus Zoom setelah meeting. ada yang memberikan informasi, ada penerima informasinya, ada pesan yang disampaikan, terus ada juga media yang digunakan, maka yang terakhir adalah efek Dan pengaruh. Oke, dan pengaruh apa yang diharapkan dari pesan itu? Ya kan? Apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Ya, Semoga mudah dipahami. Tahu apa sih sebenarnya interaksi sosial dan lembaga-lembaga sosial, ya kan? Nah, jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Oke, kita contoh dalam kehidupan antum sehari-hari. Nih, misalkan mama antum itu menyuruh, nak belikan mama misalkan gula ke warung sebelah. Nah, kira-kira di situ yang menjadi komunikan atau penyampai informasi siapa? Mamanya. Mama. Terus yang menjadi penerima pesan siapa? Anaknya. Oke, anaknya antum. Terus isi pesannya apa? Suruh beli gula. Beli gula. Medianya apa Ke warung kira-kira? sebelah. Warung sebelah. Media Jalan penyampaian pesan? Suara. Suara. Artinya terjadi secara langsung, tidak lewat media. Kecuali misalkan ditelepon. Saking luasnya rumahnya, misalkan diambil handphone, ditelepon. Rumahnya luas mana? Nah, Kalau sudah luas biasanya udah ada pembantunya yang beliin. Orang sultan itu. Saking luasnya rumahnya 1 kilo mau datangnya ke kamar anaknya jauh. Yang terakhir efek apa yang diharapkan dari pesan itu? Efeknya anaknya mau belikan Mendapatkan gula. Ya, efeknya adalah si anak diminta untuk memberikan gula.
ya kan? Itu yang diharapkan. Paham ya Iya. kira-kira ya? Paham. Udah kan? Insya Allah. Oke. Nah, Paham. kemarin kita belajar tuh ada yang bentuk-bentuk bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Ada 2 kemarin. Ada yang asosiatif dan disosiatif. Masih ingat nggak? Pembelajarannya. Ya. Ingat. Nah, coba Ustadz mau tanya. Asosiatif itu apa? Ayo. Kerjasama. Kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama. Lihat lebih jelas lagi. Salah satu bentuk Hmm. untuk kepentingan bersama atau Iya. untuk tujuan yang sama. Oke. Jadi Tujuan yang yang pertama sama. adalah asosiatif. Asosiatif itu dia memiliki tujuan yang sama, tetapi dilakukan secara gotong royong. Nah, intinya di situ. Ya, contohnya apa misalkan? Contohnya antum semua misalkan diminta untuk kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, maka kalian memiliki tujuan yang sama untuk membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Betul tidak? Iya. Meskipun misalnya ada yang nyantai-nyantai, misalkan duduk, ya kan? Bantu doa itu Ustadz. Ya, bantu. Semoga cepat kelar. Mending bantu dengan doa. Ini bantu liatin. Oh loh, kamu kenapa nggak ikut? Saya sudah bantu. Bantu apa? Bantu ngeliatin. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, terus kalaunya tadi kan asosiatif. Kalau disosiatif kira-kira apa? Memiliki tujuan yang sama tapi tidak bekerja sama. Oke, Misalnya contohnya. Misalnya saat ujian. Bersaing. Oke. Misalkan Bersaing. saat ujian, tujuan kalian adalah bagaimana menyelesaikan ujian itu dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal, kan gitu. Tentunya dengan menerapkan kejujurannya. Nah, maka itu tidak boleh kerjasama meskipun tujuannya sama, ya kan? Maka harus dilakukan secara perorangan. Nah, dan bahkan kalian bersaing dengan satu dengan yang lainnya, ya enggak? Nah, itu salah satu contoh dari disosiatif. Nah, masuk kita ke lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu ada berapa kemarin? Yo, lembaga sosial itu ada berapa kemarin? Ustadz mencari. Keluarga. Ada lembaga keluarga. Ekonomi. Ekonomi. Ada lembaga Sosial. ya, Lembaga pendidikan. Ya, itu. Keluarga. Lembaga kesehatan, Ustadz. Lembaga kesehatan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Lembaga politik, lembaga keluarga, Lembaga lembaga politik. Ayo, apa lagi? Lembaga agama. Lembaga agama. Oke, ada 4 ya? Apa ada lagi selain itu? Ada 4 ya? Sepertinya tidak ada. Kita masuk ke lembaga keluarga dulu. Nah, lembaga keluarga itu ternyata memiliki beberapa fungsi, ya enggak? Iya. Nah, Ya. jadi salah satunya ada fungsi reproduksi, ada fungsi proteksi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosialisasi, apeksi, dan fungsi pengawasan sosial. Ada banyak fungsinya. Kira-kira dari fungsi itu ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya kemarin Ustadz bahas. Kita lanjut saja. Nah, jadi setiap lembaga sosial itu, dia memiliki yang namanya fungsi manifest dan fungsi laten, ya. Nah, jadi fungsi keluarga itu dia punya fungsi manifest dan fungsi latennya. Nah, termasuk juga dari lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga politik, ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya, kira-kira fungsi manifest itu apa sih? Apan, Nabil Apan, apa kira-kira fungsi dari pengertian dari fungsi manifest itu? Ya. Apa kira-kira? Apa ya? Fungsi manifest. Karena kemarin masih banyak yang belum paham. Yang kemarin dicatat itu. Iya. Catat kemarin. Ayo, fungsi manifest. Ayo, siapa yang dicatat? Ayo. Fungsi primer mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, itu fungsi ditanya manifest siapa? kalau dikaitkan ke
lembaga sosial. Nah, jadi antum harus bisa bedakan kalau fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Nah, apa? Nah, terus kalau fungsi manifest lembaga ekonomi apa? Kalau ditanyakan cuma fungsi manifest, nah kita cek definisinya. Nah, fungsi manifest itu apa sih? Oh, ternyata fungsi manifest itu adalah fungsi utama. Fungsi yang benar-benar diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu. Bisa dikaitkan dengan lembaga keluarga, lembaga pendidikan, atau lembaga ekonomi. Nah, sedangkan kalau fungsi laten berarti itu adalah fungsi tambahan. Ya kan? Yang secara tidak langsung akan didapatkan. Tapi bukan itu tujuannya. Ya kan? Nah, coba kita tarik contoh misalkan ke lembaga pendidikan. Nah, fungsi manifest dari lembaga pendidikan yaitu adalah untuk menyiapkan peserta didik misalkan untuk menjalani kehidupannya nanti. Dari segi apa? Dari segi keimanannya, dari segi agamanya, dari segi ilmu pengetahuannya, ya kan? Dari segi keterampilannya, ya kan? Nah, itu ternyata fungsi utamanya sehingga nanti ketika dia kelak dewasa, dia bisa hidup secara mandiri, ya kan? Dia bisa mencari pekerjaan sendiri dengan bekal-bekal yang sudah dia miliki ketika di jenjang sekolah, ya kan? Dan dia juga sudah dibekali pengetahuan-pengetahuan keagamaan dan pengetahuan-pengetahuan umum. Nah, itu ternyata fungsi manifestnya. Nah, fungsi latennya kira-kira apa? Nah, secara tidak langsung di lembaga pendidikan juga fungsi latennya itu fungsi yang tambahan, ya kan? Ternyata di sekolah itu disediakan organisasi OSIS, ya enggak? Nah, terus antum ikut OSIS. Nah, secara tidak langsung di lembaga sekolah itu antum melatih bagaimana caranya berorganisasi, ya tidak? Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain misalkan yang berbeda kepribadiannya dengan kita. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang lain agar dia bisa melakukan sesuatu yang kita mintakan. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi latennya dari lembaga pendidikan. Nah, sampai sini kira-kira paham? Paham ya? Oke. Kalau Eskul itu paham, fungsi laten juga lah Ustadz. kenapa? Eskul itu fungsi laten juga lah Ustadz. Apa? Ekskul. Eskul. Ekstrakurikuler. Eskul itu juga fungsi laten. Ya, kenapa? Karena pernah nggak antum ditanya orang tua antum, nah nanti kalau kamu sekolah, kamu ikut ekskul ya. Pasti orang tua berpesan, nak kalau kamu sekolah belajar yang betul-betul ya. Nah, karena tujuan antum disekolahkan itu bukan untuk ikut ekskul, tapi tujuannya disekolahkan untuk belajar dengan baik, ya kan? Nah, ekskul itu adalah tambahan yang disediakan sekolah untuk melatih minat dan bakat kalian. Misalkan saya ini punya bakat dalam memanah misalkan, ikutlah ekskul memanah. Saya punya bakat misalkan dalam pramuka. Saya waktu SD selalu ikut jambore kemana-mana. Maka ikutlah pramuka. Nah, di situ akan mendapatkan mengasah kemampuan atau yang kalian miliki atau mengembangkan bakat yang kalian miliki. Oke, terjawab kira-kira, Nak? Terjawab. Nah, saya punya bakat misalkan mengedit video, maka ikutlah nanti ekskul yang menyediakan tentang hal itu, ya. Jadi editor berkelas kita. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi kira-kira? Tidak terasa. Harus menjadi editor yang baik dan benar. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ustadz yang akan bertanya. Aduh, silakan tunggu dong. Silakan tunggu. Kan. Nah, ini Ustadz yang akan bertanya. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan Ustaz. Oke. Silahkan ambil buku tulisnya dan pulpen. Yang dijawab nanti cuman pilihan gandanya. Ya. Misalkan jawabannya A itu apa atau B itu apa. Sudah? Sudah siap? Belum. Nah, udah.
Masih ngambil buku tulis. Oke, yang bisa jawab nanti silahkan aktifkan mikrofonnya. Ustadz bacakan soalannya. Jadi Dinda itu terpilih menjadi ketua OSIS. Meskipun menjadi ketua OSIS, ternyata dia tidak mengabaikan tentang tugas pokok dia sebagai seorang pelajar. Sehingga Dinda ini tidak pernah ketinggalan dalam pelajaran di sekolah. Nah, salah satu fungsi laten lembaga pendidikan pada ilustrasi tersebut adalah apa kira-kira? Yang mau jawab, monggo angkat tangan. Tunggu. Sebelum dijawab, silahkan kalian tulis dulu jawaban kalian di buku. Kalau A, anu aja gini. Kalau A aja jawab, kalau B aja. Ya, silahkan jawab dulu di bukunya. Tulis. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa dari fungsi laten pendidikan ini? Sekolah karena menyalurkan kemampuan bakat dan minat sekolah. Harus jeli lihat jawabannya ya, karena hampir mirip-mirip. Tapi beda sebenarnya. Bentar. Kita beri waktu 10 detik. Oke. Silakan. C, Ustadz, C. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Sudah ditulis ya di bukunya ya? Oke. Sudah. Sekarang yang mau Sudah, menjawab, silahkan aktifkan mikrofonnya. Ustadz. Yang mau jawab Tulis siapa? satu, langsung tulis Ustadz. abjadnya aja kan Ustaz? Iya, tulis abjadnya di buku. Di buku aja. Nah, Ustadz mau tanya, siapa yang mau menjawabkan secara langsung jawabannya dan alasannya apa? Ya, silakan. Fadil, Ustadz. Yang mau menjawab Fadil. kira-kira siapa? Gimana? Aduh. Sepi. C, jawabannya Ustadz, C. Bentar. Apa kira-kira jawabannya? C. 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 Menumbuhkan keterampilan siswa sebagai bekal hidup berdemokrasi. Ada yang pendapatnya berbeda kira-kira? Ulun, Ustadz. Ulun. Ya, silakan. Fadil. Ustadz. Sebagai Jawabannya sarana A. menyalurkan kemampuan Sekolah bakat dan minat. sebagai sarana menyalurkan kemampuan bakat dan minat. Oke, ada pendapat yang lain? Ulun E, Ustadz. Oke, siapa yang E? Ulun Rangga. Oke, Rangga. Kenapa Rangga kira-kira jadi E? Karena pengembangan bakat per orang dalam organisasi kelompok itu akan menghasilkan sebuah kelompok yang dapat membangun negara agar lebih maju dalam berdiskusi berkelompok. Oke, terima kasih. Coba kita analisa satu-satu ya jawabannya. Karena hampir mirip. Jadi ini bentuknya soal level HOTS. Nah, hot. Jadi kalau level HOTS itu yang kayak gini soalnya. Nah, kita cek soal jawaban pertama. Sekolah sebagai sarana menyalurkan kemampuan bakat dan minat. Kira-kira tepat enggak? Secara umum pasti tepat kan? Tapi lebih spesifik enggak jawabannya? Ya Ustadz, karena bakatnya di OSIS, terdapat di OSIS, tetapi minat terhadap pembelajaran Dinda tidak mengurang. Gara-gara bakat. Oke. Coba kita Dia tetap baca ingin soalannya. minatnya terhadap Jadi pembelajaran. jadi Dinda ini sebagai ketua OSIS, ya kan? Terus dia tidak mengurangi tugas dia. Artinya di sana dia bisa membagi waktu, ya kan? Dia bisa membagi waktu antara kapan dia harus berorganisasi di OSIS-nya, kapan dia melakukan minatnya terhadap pembelajaran. Kapan dia harus belajar. Nah, coba kita cek lagi soalan yang kedua. Yang jawaban A kita simpan dulu. Mempelajari perilaku anggota kelompok agar mampu beradaptasi. Kira-kira tepat nggak jawaban ini? Tidak Ustaz, karena itu Rasulun bagi murid yang baru masuk. Mungkin itu yang diperlukan.
Kita singkirkan dulu jawaban B. Kita coba cek yang C. Yang C menumbuhkan keterampilan siswa sebagai bekal hidup berdemokrasi. Kira-kira tepat enggak? Enggak. Enggak. Diana Oke. mau jawab yang A Masih juga. kurang, Yang Ustaz. yang D. Yang D. Karena demokrasi kan sekarang. Yang D. Orang tua. Wadah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, bukan. Tidak tepat sama Bukan sekali. itu. Ya kan, pasti bukan. Oke. Yang E, pengembangan bakat perorangan dalam organisasi kelompok. Tepat Oke. sih. Amun dalam Enggak, Ustaz. Oke, berarti ada dua nih. Kita analisa. Antara A dan E, kira-kira mana nih jawaban yang paling benar? Ah, Yang jawab A, coba Ustadz pengen lihat. Silahkan raise hand. Yang A. jawab A. Yang A, silahkan raise hand. Raise hand. Ustadz pengen tahu. Yo. Oke. Yang jawab E. Monggo, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan gini. Oke. Ustadz tadi sudah dijelasin dua-duanya ya. Jadi antara A dan E ini kira-kira mana sih yang lebih tepat? Ya kan? Nah, apakah fungsi laten dari lembaga pendidikan itu sebagai sarana menyalurkan kemampuan bakat dan minat? Apakah itu malah fungsi dari apa? Apakah itu malah fungsi dari manifestnya? Yo. Apakah menyalurkan kemampuan bakat dan minat itu salah satu fungsi laten atau manifest kira-kira? Yo, ada yang bisa jawab? Aduh. Menyalurkan bakat dan minat itu kira-kira fungsi manifest atau fungsi laten? Oh ya, Ustaz. Karena Ayo. yang A itu termasuk Berarti manifest. jawaban yang Iya, tepat benar. adalah Iya. ya kan? Karena dia mengembangkan bakat. Ada di sini. Jadi dia mengembangkan bakat perorangan yang mana aja yang mau. Karena kan tidak semua anak mau jadi ketua Oh, OSIS. laten. Ya, Kelompok tergantung siapa dari nih yang berisik nih? Alhamdulillah. Kita harus cek dulu. Mute dulu ya karena agak berisik. Nah, jadi ternyata fungsi laten yang A tadi adalah fungsi dari manifestnya. Ya kan? Oh iya, Bukan karena fungsi itu laten. tersadar. Jadi fungsi laten itu dia hanya mengembangkan bakat perorangan karena tidak mungkin semua anak itu pengen jadi ketua OSIS. Ya kan? iya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soalan nomor 2. Ya, salah deh. Oke. Wah, Ini tinggal ada 2 berapa menit soalan? lagi nih. Fungsi laten ternyata. Waktunya tinggal 2 Ditanya. menit lagi habis. Habis ini Ustadz mau ke sekolah. Nah, jadi silakan ditulis saja ya. Kemana, Ustaz? Silakan ditulis soalnya. Soalnya ditulis. Ini ada berapa soal, Ustaz? Ada 5 lagi sisanya. Nah, jadi nanti ini jadi feedback kalian. Silahkan nanti dipoto jawabannya. Ya, silahkan nanti dipoto dan dilampirkan di GCR. Tulis soal dan esainya ya. Oh, sorry. Soal dengan pilihan gandanya. Jadi nanti bisa antum menjawab. Oke, soal nomor 1. Nah, itu. Dikirim ke Lembaga GCR. kepolisian, ini Ustadz bacakan. Jangan lecet, Bang. Lembaga kepolisian diperlukan masyarakat dalam rangka memperoleh tatanan kehidupan yang harmoni di antara warga masyarakat. Bila terjadi penyimpangan hukum dari anggota masyarakat, lembaga tersebut diharapkan dapat memulihkannya pada tatanan yang benar. Nah, untuk apa? Untuk tadi mencapai masyarakat yang harmoni tadi. Nah, pembentukan lembaga tersebut tujuannya kira-kira apa? Tulis soalnya, Kak Ustaz. Tulis soal dan A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Ya.
Biar nanti bisa jadi bahan belajar. 1 menit Ustadz beri waktu buat nyalin ya. Silakan. Dilampirkan ke GCR Kak Ustadz. Iya, nanti dilampirkan di GCR-nya, di foto. Ada aja loh isi buku. Ini nomor satunya lah Ustadz. Ya, itu nomor 1-nya. Yang tadi bukan berarti. Ya, yang tadi itu kan kita jawab bersama-sama. Ya, contoh. Oke. Okay. 30 detik lagi. Sudah? Atau biar cepat, kalian screenshot saja. Jadi nanti tinggal nyalin di buku. Ya. Bisa Nggak HP-nya bisa, screenshot. Oh, nggak bisa. Oke, ditulis saja. Sudah? Saya bacakan lagi. Lembaga kepolisian diperlukan masyarakat dalam rangka memperoleh tatanan kehidupan yang harmoni di antara warga masyarakat. Nah, bila terjadi penyimpangan hukum dari anggota masyarakat itu, lembaga tersebut diharapkan dapat memulihkan pada tatanan yang benar. Nah, lembaga kepolisian tadi maksudnya. Nah, pembentukan dari lembaga kepolisian itu bertujuan apa kira-kira? Apakah dia untuk mengatur kekuasaan hukum negara? Apakah dia itu untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan? Atau dia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Langsung jawabannya boleh nggak, Ustadz? Boleh. Oh ya, boleh deh. Boleh. Langsung jawabannya aja, biar cepat. Ya, boleh. Ya, Kalian aja langsung kalau yang dijawab. ragu-ragu, kalau yang sudah fix, boleh langsung jawabannya aja. Tapi kalau ragu-ragu, silakan tulis semuanya ya. Jadi nanti bisa dijawab. Nah, terus apakah dia tujuannya adalah melakukan teror terhadap perilaku kriminal atau tujuannya menangkap anggota masyarakat yang menyimpang? Oke. Wes ya? Sudah? Sudah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau antum sudah yakin, ya, kalau antum sudah yakin jawabannya boleh langsung jawabannya aja. Tapi kalau antum nggak yakin, silakan tulis yang lengkap. Nanti kan bisa dijawab. Nah, soal yang nomor 2. Lembaga ekonomi mengatur nilai dan norma masyarakat berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, upaya tersebut ya. Soal yang ini tulis juga kah? Soalnya ditulis, biar antum tahu. Nah, itu kan singkat aja. Nah, lembaga ekonomi itu mengatur nilai dan norma yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, upaya tersebut dilakukan sebagai perwujudan apa kira-kira? Perwujudan apa itu dilakukan? Apakah untuk memenuhi kebutuhan tersedianya tempat berteduh? Atau tujuannya membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa? Atau tujuannya mempermudah masyarakat untuk memproduksi barang? Ataukah tujuannya itu untuk mengatur pola konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan? Atau tujuannya untuk menyediakan barang produksi yang murah dan berkualitas? Oke, 30 detik. Silakan dijawab. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Oh, belum. SS boleh kalau mau meng-SS. Ya, tadi sudah Ustadz Please saranin. lah, jangan dicet lah. Ya.
Ini Ustadz matikan dulu chatnya biar tidak nanti jawabannya malah antum jawab di situ lagi. Oke, masing-masing aja percaya diri bahwa kalian itu bisa, ya kan? Karena kita latihan itu bukan mengukur kemampuan temannya, tapi mengukur kemampuan kita. Jadi sangat rugi kalau antum menyontek punya teman. Artinya apa? Artinya antum tidak mengukur kemampuan diri kalian sendiri, ya enggak? Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, 3 soal saja. Karena waktunya udah habis. Ya, soal yang terakhir. Ya, Sedikit 3 lagi, soal aja. Ustaz. Sedikit lagi. Sedikit. Ini gambarnya di mana? Nah, nih. Berapa soal lagi, Ustaz? 3 soal aja. Jadi 1 soal terakhir ya setelah ini. Oke. Wah, GCR udah ada. Oke, sudah? Oke. Nah, Yang soal terakhir. Nah, kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan pada lingkungan keluarga atau pendidikan formal. Sekolah dan juga masyarakat atau pendidikan non formal. Nah, seseorang secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, direncanakan ataupun tidak direncanakan, memperoleh pengalaman yang berharga dari lingkungannya sejak dini. Nah, pendidikan awal yang diperoleh seseorang tersebut di dalam lingkup apa kira-kira? Apakah kursus? Apakah sekolah? Apakah keluarga? Apakah pertemanan atau masyarakat? 1 menit, silakan. Ambil surang. Semalam ada lagi lihat seorang Dina di mukanya. Oh ini saya. Hilang, bingung. Sampai fotokopi lagi kan Nurba, jurang di situ ada 2 semalam. Gimana Nadia? Mudah soalnya? Masih. Zoom di sini kali enggak? Udah ya? Oke. Jadi 3 soal itu aja. Nyanda. Tanaman asli kan nih, Mak? Gimana? Udah selesai? Udah ya? Belum. Oh, belum. Oke? Clear? Wes? Sudah? Sudah ya? Oke. Nanti yang belum selesai nanti silakan cek rekamannya ya. Nanti bisa diulang kok. Nanti link rekaman akan Ustadz upload di komentar GCR-nya. Nah, dan juga yang belum mengikuti pembelajaran atau belum ikut di Zoom ini kan ada kurang lebih 30 orang lebih yang tidak hadir. Nanti silakan ikuti rekamannya dan kerjakan feedback yang disediakan 3 soalan tadi. Nah, jangan lupa dipoto yang benar ya posisinya supaya mudah Ustadz baca. Jangan juga posisinya posisinya potret. terbalik. Iya. Jangan juga terbalik. Posisinya potret ya nanti motonya. Karena Ustadz ngoreksinya di komputer, ya kan komputer Ustadz masa Ustadz harus balik dulu.
Iya kan? Nah, jadi jangan membuat Ustadz susah nanti mengkoreksinya. Ya, mungkin itu yang Ustadz sampaikan. Dan Ustadz mohon maaf apabila dalam pembelajaran Ustadz terutama di IPS ada yang kurang berkenan di hati antum semua. Ustadz mohon maaf ya. Dan demikian pembelajaran Ustadz hari ini. Nanti pekan depan akan dilanjutkan dengan Ustadz Agus ya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.